Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke guys, hari ini kita pengen ngebahas lagi yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Yang kali ini dari aplikasi Rupiah Cepat, yang kebetulan udah gagal bayar lebih dari setahun lebih. Dan aku pengen nunjukin ke kalian supaya kalian paham bagaimana cara dan prosedur mainnya, supaya nanti kalian bisa berpikir ulang sebelum melakukan pengajuan pinjaman uang online di aplikasi apa saja. Dan kita pengen ngasih tahu apa saja sih resiko dan banyaknya pertanyaan yang masuk tentang aplikasi pinjaman uang online Rupiah Cepat ini. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan jangan lupa untuk ngikutin terus channel kita, karena di bulan depan kita bakal ngadain yang namanya giveaway, dan kita pengen ngasih secara gratis puluhan handphone Android secara gratis dengan cara akan kita undi secara manual tanpa settingan. Siapa yang beruntung maka dia akan menjadi pemenang tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke, ini kita udah masuk di aplikasi Rupiah Cepat dan kita pengen nunjukin dulu ke kalian tentang gagal bayar hampir setahun lebih ya. Dan kita pengen masuk dulu ke nomor dan akun yang bersangkutan. Oke, kita pengen tunjukin supaya nanti kalian paham. Dan kita pengen masukin dulu di aplikasi ini ya. Ini dia. Oke, kita pengen masuk. Ini udah masuk. Dan nanti kalian bisa melihat di sini sudah lewat jatuh tempo sampai dengan 396 hari. Dan di situ biaya keterlambatannya itu dikenakan total dendanya itu sebesar Rp334.461. Dan beberapa pertanyaan yang sering masuk ke kita itu, kenapa Bang bisa selama ini? Jadi kita udah ngegunain yang namanya aplikasi Rupiah Cepat ini lebih dari 2 tahun lebih ya, dan sekarang kendalanya sedang gagal bayar. Jadi di situ kalian bisa melihat cicilan saat ini tuh Rp723.201. Pasti pertanyaan yang sering masuk itu adalah tentang debt collector ya. Dan di sini bisa kita pastikan untuk aplikasi Rupiah Cepat belum ada debt collectornya. Dan kita berdoa semoga saja untuk aplikasi Rupiah Cepat ini terus gak ada ya debt collectornya. Dan aplikasi Rupiah Cepat ini sudah terdaftar di OJK. Dan pertanyaan yang sering masuk ke kita itu tentang sebar data ya. Beberapa teman-teman yang mengkhawatirkan tentang sebar data. Sejauh ini untuk aplikasi Rupiah Cepat mereka itu tidak menyebarkan data-data debitur yang mungkin saat ini masih telat bayar atau mungkin gagal bayar. Beberapa tekanan ya biasa saja, maksudnya biasa saja ya, kalian memang harus menguatkan mental kalian. Dan kalian bisa memberikan beberapa penjelasan kepada tim penagihannya supaya mereka juga tahu situasi kondisi ekonomi yang saat ini mungkin masih lemah, lesu, atau mungkin beberapa teman-teman kita yang saat ini masih dirumahkan atau belum dipekerjakan kembali karena alasan COVID-19 saat ini. Dan beberapa teman-teman kita juga yang mungkin niatnya memang betul-betul mau membayar, hanya saja situasi ekonominya saat ini kurang baik. Ya kami doakan semoga rezeki dan urusannya lancar-lancar terus dan bisa membayar yang namanya hutang-hutang di aplikasi apa saja. Amin ya. Dan sampai dengan sejauh ini ya mereka itu wajar melakukan yang namanya konfirmasi kepada kontak-kontak darurat yang memang sengaja dengan sadar kita masukkan ya. Jadi itu nggak masalah, kalian tinggal jelaskan saja kepada kontak darurat yang kalian masukkan bahwasannya memang saat ini kita masih dalam keadaan berhutang. Ya aku pengen ngasih tahu ya, kita nggak perlu malu kalau kita memang saat ini masih dalam keadaan terpuruk secara perekonomian. Jadi nanti kontak-kontak darurat tadi bisa paham ya kondisi kita saat ini. Terus aku pengen ngasih tahu ke kalian, jangan panik. Karena panik tadi menyebabkan kita nanti nggak bisa dan nggak mampu lagi untuk berpikir positif. Jadi tetap tenang dulu, kumpulkan kekuatan mental, kumpulkan juga uang buat ngebayar utang ya. Jadi jangan mentalnya doang yang dikuatin, tapi uangnya juga dikumpulin supaya biar bisa nanti kedepannya untuk melunasi semua hutang-hutang. Jadi di sini untuk pembiayaan di aplikasi Rupiah Cepat ini untuk di limit awal itu nggak terlalu besar ya. Seperti kawan-kawan yang mungkin saat ini masih gagal bayar atau telat bayar, mungkin ya sudah pernah melakukan pengajuan pinjaman, untuk di limit awal itu cukup bervariasi.
Jadi di sini untuk tagihan cicilan kedua, katanya yuk bayarkan dulu cicilan pertama Anda. Bila nominal pembayaran tidak bisa diganti, silakan pilih kode virtual akun lainnya. Pastikan kode virtual akun sesuai dengan aplikasi. Dan di sini kita pengen melihat total dendanya itu. Kemarin itu kita dikenakan total pengembaliannya menjadi Rp433.963. Dan itu harusnya dibayarkan di bulan 1 tahun 2020. Dan sekarang sudah tahun 2021. Dan kita pengen lihat dulu. Untuk di tahap awal ini kemarin kita dapat limit itu di angka 400 ribuan ya. Dan kita harus bayar total dendanya itu Rp334.000. Kalau dirata-ratakan sih ini dendanya nggak nyampe seribuan ya. Dan beberapa pertanyaan yang sering masuk ke kita itu tentang penghentian denda dan biaya bunga. Sesuai dengan yang kita tahu ya, mungkin kawan-kawan juga yang lain juga lebih tahu tentang masalah denda dan bunga. Setahu kita sih itu ya kita nggak tahu benar atau enggak, katanya setelah 3 bulan maka semua biaya denda dan bunga akan secara otomatis dihentikan. Terus pertanyaan yang sering masuk lagi ke kita itu tentang berapa lama sih bang kita dikejar sama yang namanya tim penagihan. Kalau untuk durasi pengejarannya itu ya mungkin bisa sampai dengan 2-3 bulan. Dan aku pengen ngasih solusi dulu ke kalian bahwasannya mungkin saat ini masih dalam keadaan kesulitan masalah perekonomian. Kalian bisa bersikap lebih tenang dengan cara menonaktifkan sementara nomor-nomor yang sudah kalian daftarkan. Kita bukan lari dari tanggung jawab. Dan aku juga nggak nyaranin kalian untuk lari dari tanggung jawab ya. Yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu ya kita memang sudah meminjam uang di situ dan mereka sudah memberikan pertolongan, walaupun dari segi penagihannya kadang-kadang masih tidak sesuai prosedur ya. Mereka itu kadang-kadang sedikit agak lebih galak dengan bahasa-bahasa yang mungkin membuat semua orang panik. Jadi makanya harus tenang. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu kan meluncurkan yang namanya tekanan tadi kan hanya dari nomor handphone. Jadi kalian bisa menonaktifkan sementara nomor handphone kalian supaya nanti tidak terganggu ya. Ini kehidupan sosial kita jauh lebih penting sebenarnya ketimbang makanya aku pengen kalian tuh bisa bersifat lebih terbuka saja. Jadi nanti kalau seandainya ada beberapa teman-teman yang mengkonfirmasi ke kalian bahwasannya kalian memang benar punya hutang, ya jawab sajalah memang kita benar punya hutang untuk di aplikasi pinjaman uang online itu. Jadi lebih tenang. Sini kalian bisa melihat itu keterlambatan kita selama 396 hari. Jadi aku juga pengen ngingetin ya buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online, kalian bisa baca-baca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya nanti kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Aku pengen ngedoain sekali lagi mudah-mudahan buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih belum dipekerjakan atau mungkin dirumahkan, ya mudah-mudahan segera bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi dan penghasilannya lebih banyak lagi. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.